Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ayyuhal walad, billahi intasir taral ajaiba fi kulli manzilin wabdul ruhak fa inna ra'sa hadzal amri badrur ruh kama qala Dhunnun al-Misri rahimahullah li ahadin min talamidatihi in gadarta ala badrir ruh fata'al wa illa fala tastaghil biturrahatis sufiyah. Ayyuhal walad, wahai seorang anak, billah, demi Allah, intasir, jika kamu terus berusaha menjalankan apa yang kamu ingin dapatkan, yang ingin kamu raih dan miliki, taral ajaib, kamu akan melihat al ajaib, banyak hal yang mengagumkan, fi kulli manzilin, di setiap martabatnya, di setiap tingkatannya. Di pertemuan yang lalu, beliau Imamul Ghazali telah mengingatkan kepada muridnya untuk tidak bertanya kecuali sudah waktunya. Kalau belum waktunya, hendaknya ia bersabar dengan melihat segala hal dari perbuatan atau memerhatikan apa yang disampaikan gurunya. Di situ ia akan mendapatkan jawabannya. Atau juga tidak perlu ia bertanya, tidak perlu ia menunggu, butuh kesungguhan, keseriusan darinya di dalam mencari apa yang diinginkan. Dengan adanya usaha, dengan adanya upaya mendapatkan apa yang ia cari, di situ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita nerima mateng, adanya usaha
adanya upaya Allah akan membukakan dikit demi sedikit. Allah akan menunjukkan satu persatu. Lah adanya upaya dan usaha itulah yang diperlukan. Karena itu Imamul Ghazali melihat ketidakpuasan akan jawabannya kepada seorang murid sehingga beliau perlu bersumpah. Terkadang orang tua atau guru itu mengetahui ketidakpuasan anak atau muridnya. Mungkin tidak terpenuhi yang diinginkan atau tidak sesuai yang diinginkan. Padahal maksud dari orang tua atau guru ada yang lain yang memang tidak diberikannya saat itu, dirasa belum waktunya atau yang lain sebagainya. Lah Imamul Ghazali sudah menjawab, kalau masalah ini gak perlu kamu tanyakan, belum waktunya, atau gak perlu kamu tanyakan, kamu akan mendapatkannya asal kamu terus berusaha. Artinya seakan-akan ada pemberian yang diberikan Allah itu tidak melalui pelajaran, tidak melalui penyampaian, tapi melalui pengamalan dari apa yang disampaikan. Disampaikan percuma, kamu tidak akan mendapatkannya, tidak akan memilikinya. Kamu baru akan memilikinya, bisa mendapatkannya kalau kamu melakukannya. Jadi kuncinya di situ. Disampaikan misalnya contoh, surga itu nikmatnya seperti ini, ya percuma. Kita tidak akan bisa masuk surga kecuali apa? Melakukan perbuatan-perbuatan calon atau bakal penghuni surga, kebaikan, ketaatan, ibadah, hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya disampaikan aja tentang surga, sampai kapanpun kita akan memasukinya kalau kita tidak berbuat. Sama halnya sesuatu sir, rahasia, pemberian yang diberikan Allah kepada seorang hamba, bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan lezatnya qiyamul lail, asyiknya membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Itu nggak perlu diceritakan, nggak perlu disampaikan. Amalkan, kerjakan, laksanakan sesuai yang diajarkan, kamu akan merasakannya. Selama kamu tidak melakukannya, nggak akan pernah merasakan. Kita sholat berapa puluh tahun? Ada yang 20 tahun sudah menjalankan sholat, ada yang 30 tahun. Merasakan nikmatnya, lezatnya? Belum. Yakin belum? Kenapa? Kalau kita ini sudah merasakan nikmatnya sholat, insya Allah malam kita nggak akan pernah meninggalkan sholat, lebih-lebih bukan hanya dengan surat-surat pendek, tapi juga dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Kenapa? Kita merasakan nikmatnya. Selama ini kan kita masih sholat pendek, itu pun paling 2 rakaat, 10 rakaat misalnya. Sedangkan kita lihat, kita perhatikan orang-orang terdahulu, para aulia salihun, ada yang 1000 rakaat, ada yang 500 rakaat, ada yang 200, ada yang benar cuma 2 rakaat, tapi 2 rakaat seperti 100 rakaatnya kita. 2 rakaatnya seperti 100 rakaatnya kita. Kenapa?
ajangnya dalam berdiri. Al-Quran yang dibaca, kemudian yang mendapatkan sesuatu yang yang besar dalam sholatnya, sehingga membuat dia mengulang-ulang ayat yang tidak mampu membuat dia melanjutkannya, sehingga tidak rukuk-rukuk. Lihat apa? Proses. Butuh proses dengan adanya usaha untuk mendapatkannya. Jadi nggak perlu disampaikan. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, demi Allah katanya Imam Al-Ghazali, intasir, kalau kamu mau berusaha, kalau kamu terus mencari, tarol ajaib, kamu akan mengetahui al-ajaib, segala sesuatu yang mengagumkan, segala sesuatu yang mengherankan. Artinya apa? Terbuka. Masuk, kita berusaha mendapatkannya, meraihnya, terbuka. Di situ kita melihat hal yang indah, hal yang nikmat, hal yang lezat. Terus berusaha mendapatkan yang baru, yang lebih lezat, yang lebih nikmat. Terus seperti itu. Jadi setiap tingkatan yang kita lalui, kita akan melihat sesuatu yang membuat kita kagum. Naik membuat kita kagum, naik membuat kita kagum. Terus, kenapa? Terbuka dan terbuka. Semakin kita berusaha, semakin terbuka. Semakin kita berusaha, semakin terbuka. Ketika terbuka dan terbuka, di situ kita mulai mengetahui keagungannya Allah, kebesaran Allah, dan yang lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, seperti mereka sudah. Tidak ada waktu yang kita miliki kecuali isinya ketaatan, kebaikan, ibadah. Al-Quran, sholat, zikir, istighfar, sholawat, dan yang lain sebagainya. Nggak mungkin kemudian kita akhirnya ceriwis sana, ceriwis sini. Akhirnya membuat kita apa? Nggak bingung orang. Nggak bingung orang. Kalau sekarang kan bingung orang. Lapo ngiku. Ono gawe ini. Ngurusi wong. Seakan-akan dirinya benar. Seakan-akan dirinya sudah betul. Jadi mengomentari orang, menghakimi orang, menilai orang, dia benar, dia nggak salah. Wasit itu mengatakan ini offset, ini pelanggaran. Tapi wasit itu perlu dihakimi juga. Karena apa? Terkadang mereka memberikan yang salah. Mestinya A, dia lakukan B. Perlu dihakimi. Karena itu ada wasit, ada hakimnya wasit. Untuk apa? Oh enggak benar yang diputusi wasit, salah. Dan gini dan itu. Loh, seperti itu. Nah, kalau kita enggak kehidupan kita, maunya jadi wasit toh. Enggak ada hakimnya wasit, sudah wasit. Salah kon. Apa disalahkan dia benar. Disalahkan enggak mau. Lah kamu gini, oh sono dalil, ngotokno dalil. Di sini ndak tarol ajaib. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di pertemuan yang lalu. Awalam yasiru fil ardi fayanduru. Awalam yasiru, tidaklah mereka yasiru berjalan atau berusaha fil ardi di muka bumi fayanduru, di situ mereka akan melihat. Di situ mereka akan mendapatkan, mengetahui, memahami. Karena itu perlu apa? Perlu share, perlu adanya upaya, usaha, semangat
kita akan mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang lezat di mana? Fi kulli manzilin, di setiap martabatnya, setiap derajatnya. Setiap tingkatan banyak hal yang mengagumkan. Naik ke tingkatan berikutnya banyak hal yang mengagumkan. Naik terus. Nah, dengan itu para aulia tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus melakukan kebaikan, ketaatan, menambah, meningkatkan dan yang lain sebagainya. Kenapa? Ketika mereka masuk dalam posisi derajat, dia melihat sesuatu yang mengagumkan. Naik berikutnya lebih mengagumkan dari pertama. Begitu juga seterusnya. Lah kuncinya share di situ apa? Kuncinya kita berusaha untuk bisa meraihnya apa? Wabdur ruhak. Korbankan rohmu, jiwamu. Korbankan. Tanpa mengorbankan jiwa nggak bisa mendapatkan. Setengah-setengah, sholat setengah-setengah, sedekah setengah-setengah, nyari ilmu setengah-setengah, dapat. Jadi kita bahas masalah dunia aja. Kalau orang kerja setengah-setengah, bisa kaya? Hah? Nggak bisa, nanggung kerjanya. Orang kerja yang semangat itu misalnya apa? Buka jam 7 atau jam 8, tutup jam sekian. Ini enggak setengah-setengah. Ini enggak. Bukanya jam 10. Jam 11 laut. Setengah 12 laut tutup. Mari ngono buka meneng jam 1, jam 1:30. Kapan mari ini garapane wong? Janji rong dino dadine 10 dino. Kenapa? Enggak tepat, enggak mungkin kaya-kaya. Enggak mungkin sugih-sugih, enggak mungkin berhasil. Kemudian karena mengejar waktu dia akan kerja asal-asalan, pokoknya jadi. Lah kalau sudah seperti itu, lah banyak orang yang cegek lah. Itu dalam urusan dunia, begitu juga dalam ibadah ketaatan. Nyari ilmu setengah-setengah. Pokoknya hadir, pokoknya ikut. Setengah-setengah ini. Jangan setengah-setengah nyari ilmu. Bukan sekedar hadir. Didengarkan, dicatat, dipahami, lalu berusaha kerjakan, berusaha amalkan. Kalau cuma hadir, dengar tok, ya setengah-setengah namanya. Baca Quran juga gitu. Pokoknya 1 juz dalam 1 hari. Mari. Setengah-setengah. Ya apa caranya kita membaca 1 juz tapi kita bisa mendapatkan walaupun 1-2 dari apa yang kita baca. Seperti itu. Jadi bukan setengah-setengah, nggak nanggung. Lah itu tujuannya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harus badrul ruh, mengorbankan ruh. Artinya apa? Al-out. Maksimal 100%. Bukan setengah-setengah. Nyari ilmu itu, nyari ilmu. Ilmu itu, ilmu dalam dengan lisan halnya berkatakan a'ti kullak, a'tini kullak, u'tika ba'di. Ilmu itu dengan lisan halnya berkata, berikan keseluruhan kamu untukku, aku akan berikan sebagianku. Kita menggunakan 100% untuk ilmu, ilmu hanya memberikan sebagiannya. Lah apalagi kita nggak memberikan 100%, cuma 5% kita berikan kepada ilmu. Ilmu ngasih opo ke kita? Balas apa ilmu? Kita cuma 5%. 100% loh, ilmu nggak memberikan semuanya kepada kita, hanya sebagiannya. Kenapa? Sudah difirmankan oleh Allah, fama utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan Allah kepada kalian itu sedikit, karena itu ilmu sudah mengatakan 100%mu untukku, aku akan berikan sebagianku. Para aulia
para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain sebagainya, itu memberikan seluruh waktunya untuk ilmu. Tapi yang mereka miliki belum semuanya, tidak semuanya. Walaupun kita sudah kagum-kagum, heran-heran dengan keilmuan yang mereka, jangankan mereka, di bawahnya mereka jauh kita kagum-kagum. Ketika disampaikan oleh di bawahnya mereka, kita luas ilmunya orang ini. Itu masih sebagian. Sebagian. Begitu juga dalam ketaatan ibadah. Kalau kita ingin mendapatkan segala yang indah, segala yang nikmat dari Allah, harus badlur ruh, mengorbankan jiwa kita untuknya, untuk ketaatan, untuk kebaikan. Itu korbankan, lakukan dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Kenapa? Fa inna ra'sa hadzal amri badlur ruh. Sumbernya urusan ini, perkara ini, sesuatu yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa disampaikan, sesuatu yang bakal diketahui bagi setiap yang mengamalkan, menjalankan, itu pokoknya sumbernya itu adalah badlur ruh, mengorbankan jiwanya. Artinya melakukan 100%, baru dia bisa mendapatkan. Seperti di beberapa pertemuan yang lalu, manis, asin itu nggak bisa diketahui kecuali bagi orang ya Pak, merasakan. Oh manis itu koyo ngene ya. Asin, ya apa asin? Nggak ada yang bisa ya apa asin. Manis, gimana manis? Ya manis. Lah iya ya apa manis itu gimana? Ya manis ngono tok. Rasakan kamu baru tahu manis itu bagaimana. Rasakan kamu baru tahu asin itu bagaimana. Dengan merasakan. Begitu juga yang didapatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin mereka bisa menyampaikan. Dan ketika disampaikan pun percuma, yang mendengarnya enggak akan mungkin bisa merasakannya. Di antara yang disampaikan mereka seperti apa? Qiyamul Lail coba. Mereka sampai menyatakan apa? Qiyamul Lail itu adalah kenikmatan yang melebihi kenikmatan surga. Kalau memang di dalam surga tidak ada Qiyamul Lail. Jadi kalau di dalam surga tidak ada Qiyamul Lail itu lebih nikmat daripada surga. Kita bisa bayangkan gimana? Bisa bayangkan kita? Tidak mungkin, bayangan kita surga lebih nikmat. Apalagi dengan cerita-cerita, kita makan buah, yang kedua lebih nikmat dari yang pertama, yang ketiga lebih nikmat dari yang kedua, begitu juga seterusnya, tambah nikmat, tambah nikmat. Apalagi dalam surga nggak perlu kita ngomong, kerentek dalam hati sudah siap di depan kita. Masa Qiyamul Lail lebih nikmat? Lah karena kita nggak tahu. Kita nggak merasakannya. Mereka yang merasakan, walaupun menyampaikan seperti itu, kita nggak akan mungkin bisa merasakannya, nggak bisa membayangkannya. Karena apa? Proses. Kalau kita menjalankan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, di situ nanti kita mulai akan merasakan nikmatnya, lezatnya, indahnya Qiyamul Lail. Kalau 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun belum. Orang-orang yang lebih mulia dari kita, yang sholatnya lebih sempurna dari kita, mereka itu masih merasa berat, masih belum bisa merasakan nikmatnya Qiyamul Lail selama 20 tahun. Setelah 20 tahun baru merasakan nikmatnya. Setelah 20 tahun. Jadi 20 tahun pertama masih ada malesnya, masih ada beratnya, masih ada susahnya dan lain sebagainya. Setelah 20 tahun baru merasakan nikmatnya. Itu yang lebih baik dari kita. Masa kita 1 minggu merasakan nikmatnya? Weh enak aja nih Qiyamul Lail. Apa sing kon rasakno?
Nah, seperti anak kecil, weh nak permen iki. Lu kok durung ngrasakno terus-terusan, terasakno terus minggu kas, rong minggu kas, ledek kabeh kon. Kita belum merasakan. Baru 1 minggu atau 1 bulan, anjir enak Qiyamul ini. Enak gimana yang kamu rasakan itu? Mereka yang lebih baik dari kita setelah 20 tahun baru merasakan nikmatnya. Dari situ mereka mengatakan, laula qiyamul lail ma ahbabnal baqa fid dunya. Kalau bukan karena bangun malam ibadah di waktu malam, enggak mau aku hidup di atas dunia. Aku pengen mati aja wis. Lebih nikmat, lebih enak mati menurut mereka. Menurut mereka, karena apa? Sudah merasakan nikmatnya, lezatnya melebihi segalanya. Nah karena itu butuh apa? Badrul ruh, mengorbankan ruh, melakukannya secara maksimal. Setengah-setengah nggak bisa. Sampai kapanpun urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Urusan dunia nggak bisa, apalagi urusan akhirat. Harus, karena itu diantara cinta kepada Rasulullah. Setengah-setengah, gawe siwak nggak gelem, pakai siwak nggak mau, ngantongi siwak nggak mau, ngantongi siwak nggak mau, pakai siwak nggak mau, atau kesunahan-kesunahan yang lainnya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi nggak pernah memerhatikan, masuk kaki apa, keluar kaki apa. Masuk masjid, keluar masjid nggak pernah memerhatikan, masuk keluarnya pakai kaki apa. Makan minumnya tidak pernah memerhatikan, baca doa atau tidak, ingat atau lupa, nggak pernah memerhatikan. Kalau lapar ya makan, yang diingat kenyang, wis. Bismillahnya, adabnya, cuci tangan, membaca doa, hilang semuanya. Terus ngaku cinta kepada Rasulullah. Dalam pepatah kita loh, dalam omongan kita tuh, cinta itu perlu pengorbanan. Mana pengorbanan kamu? Yang disenangi orang yang kamu cintai kamu tinggalkan. Doa sebelum makan, doa sebelum minum, bersyukur setelah makan, setelah minum, mana yang kamu lakukan? Kamu ngaku cinta, mana pengorbanan kamu untuk orang yang kamu cintai? Karena itu di dalam Maulid ya ulama disebutkan apa? Ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufus. Badlun nufus. Cinta itu perlu apa? Pengorbanan, badlun nufus. Pengorbanan yang mewah, yang mahal itu enteng, ringan, murah baginya ketika korbankan untuk yang dicintainya. Para sahabat, apa yang dikorbankan kepada Nabi? Nyawanya, hartanya, murah bagi mereka itu. Nyawa, harta dan semua yang dia miliki untuk Nabi Muhammad murah, dikorbankan. Butuh pengorbanan, kita nggak butuh pengorbanan. Nggak langsung aku cinta, nggak bisa. Seperti itu pula dalam ketaatan, dalam kebaikan kita jalankan untuk Allah, harus mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badrul waktu kita, kesehatan kita, pengetahuan kita, jabatan kita, kekayaan kita dan lain sebagainya. Ketika kita korbankan semuanya untuk Allah, di situ baru kita mencintai Allah atau mencintai Rasulullah. Kenapa? Maksimal dalam menjalankan kebaikannya, dalam menjalankan ketaatannya, dalam menjalankan ibadahnya, maksimal. Nah, di situ baru. Jadi butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan menggunakan semaksimal mungkin apa yang kita miliki. Karena itu dikatakan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Lakukan dengan maksimal.
apa yang kamu miliki dengan apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Dhunnun Al-Misri berkata kepada muridnya, salah satu muridnya Imam Dhunnun berkata kepadanya, in qadarta ala badri ruh fata'al. Kalau kamu mampu mengorbankan dirimu, mengorbankan jiwamu, artinya maksimal. Kalau kamu mampu maksimal, mau fata'al, kemarilah. Jadi kalau kamu mampu maksimal 100%, ingin meraih, ingin mendapatkan, ingin memiliki, ta'al di sini. Wa illa kalau enggak, fala tastaghil biturahati sufia. Kalau tidak wis percuma wis. Jangan kamu menyibukkan diri dengan perbuatan atau bualan orang-orang sufi. Artinya apa? Bersikap seperti orang-orang yang baik, bersikap seperti orang-orang yang mulia, sedangkan kamu tidak maksimal. Tidak maksimal dalam menjalankannya. Percuma apa yang kamu lakukan? Hanya bergaya, gayanya mereka. Atau menampakkan secara zahir seperti mereka, tapi kamu tidak mau 100% dalam menjalankannya. Apa? Karena itu di sini kita ini perlu apa? Semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang. Semaksimal mungkin mengejar apa yang kita ingin dapatkan. Semaksimal mungkin kita harus menjauh dari yang tidak kita inginkan. Mau ampunan, mau taufik, mau hidayah, mau inayah, mau surga, mau rahmat, maksimal mungkin kejar untuk mendapatkannya. Mau menjauh dari murkanya Allah, azabnya Allah, nerakanya Allah, dan yang lain sebagainya, jauhi sejauh mungkin, lari sekeras-kerasnya, sekuat tenaga untuk menghindar, menjauh darinya. Seperti itu. Nah, ketika kita maksimal, di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, hal-hal yang membuat kita semakin tertarik untuk terus meningkat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang serius, orang yang 100% maksimal dalam menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, memberikan semangat kepada kita untuk terus meningkat, memperbanyaknya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha
إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عنه لا يذل من والي ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد لما قاد نستويك نعوذ بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودك منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه حد الهبي وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والدنا حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.